Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari dengan NIM H7121921 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mengkaji mengenai jurnal yang bertajuk Studi Sistem Respirasi dan Kajian Mikrobiologis Lumba-Lumba Hitung Botol Indo-Pasifik atau Tursiops aduncus dari perairan Laut Jawa yang ditulis oleh Huntari Titik Mulyani, Yuda Heru Fibrianto, Teguh Budi Pitojo, dan Agustin Indrawati. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari pemeriksaan klinis sistem respirasi lumba-lumba dan melakukan isolasi bakteri serta jamur pada sistem respirasi bottlenose dolphin atau Tursiops aduncus dari perairan Laut Jawa. Bottlenose dolphin adalah mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru. Lubang pernafasan eksternal sebagai satu-satunya lubang respirasi disebut sebagai blowhole yang berlokasi di dekat apeks dari tulang tengkorak. Blowhole membuka dan menutup karena adanya kontraksi dan relaksasi otot yang dikontrol oleh syaraf di daerah blowhole. Syaraf ini sangat peka terhadap perubahan tekanan, karenanya hewan tahu kapan blowhole bebas dari air sehingga aman untuk bernafas. Gangguan kesehatan terbanyak yang sering terjadi adalah infeksi bakterial yang menyerang pada sistem pernafasan lumba-lumba. Secara normal, terdapat beberapa mikrobiota normal seperti bakteri, virus, jamur maupun protozoa yang hidup pada sistem respirasi lumba-lumba. Meskipun demikian, mikrobiota ini akan berubah menjadi patogen ketika hewan mengalami stres, imunosupresi, ataupun dengan pengobatan antimikrobial tertentu. Penyakit bakterial infeksi, morbillivirus, dan fitotoksin dilaporkan sebagai penyebab kematian mamalia air di dunia. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, pemeriksaan klinis, serta isolasi sampel sistem respirasi. Hewan coba yang digunakan yaitu 10 ekor lumba-lumba hitung botol dari perairan Laut Jawa yang telah mengalami captivity di PT Wersut Seguni Kendal, Jawa Tengah. Hewan diperiksa secara klinis yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi sebelum pengambilan sampel. Sampel tip blowhole dilakukan dengan swab pada lubang udara untuk memperoleh bakteri dari sistem pernafasan. Identifikasi bakteri dan jamur dilakukan dengan pengamatan morfologi baik secara makroskopis ataupun mikroskopis. Koloni bakteri ataupun jamur yang telah diseleksi selanjutnya ditanam dan diuji pada media sesuai untuk mengisolasi bakteri sesuai jenisnya. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu diketahui bahwa pemeriksaan klinis lumba-lumba hanya dapat dilakukan dengan cara infeksi terhadap blowhole, tingkah laku hewan, adanya cup atau hong, frekuensi respirasi, sosialisasi hewan, dan posisi hewan saat berenang. Dari hasil isolasi dan identifikasi bakteri setelah sampel swab yang diperoleh dari blowhole dan dibiarkan ke media agar didapatkan hanya kuman gram positif yang muncul setelah dilakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis dari koloni. Dari 10 sampel diperoleh hasil bahwa 5 ekor lumba-lumba atau 50% dari yang diteliti positif terhadap Staphylococcus aureus, sedangkan bakteri lain termasuk Pseudomonas aeruginosa dan Pasteurella multocida tidak dijumpai pada semua sampel. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap bakteri dari swab, sampel juga dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan jamur dengan menggunakan media Sabouraud dextrose agar atau SDA yang menunjukkan bahwa seluruh sampel menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan jamur. Kemudian diketahui bahwa di tubuh lumba-lumba hitung botol Atlantik atau Tetruncatus, terutama sistem respirasinya, terdapat beberapa mikrobiota seperti bakteri, virus, jamur, maupun protozoa hidup di dalamnya.
Namun mikrobiota ini dapat berubah menjadi patogen jika lumba-lumba mengalami stres, imunosupresi, ataupun dalam pengobatan antimikrobial tertentu. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari 10 sampel diperoleh hasil bahwa 5 ekor lumba-lumba atau 50% dari yang diteliti positif terhadap Staphylococcus aureus, sedangkan bakteri lain termasuk Pseudomonas aeruginosa dan Pasteurella multocida tidak dijumpai pada semua sampel. Selain itu, seluruh sampel menunjukkan hasil negatif mengenai keberadaan jamur. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.